Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan wasari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Sore hari ini kita masih ada dalam kenikmatan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat ya? Beneran? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Di dalam iman, di dalam hidayah, dan kita dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dilangkahkan kakinya ke sini. Itu nikmat yang besar. Alhamdulillah. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang solehah di sini. Solehah semua, alhamdulillah. Ya di sini solehah semua. Semoga ibu-ibu yang cantik semuanya. Biarin yang jelek mah nggak usah disebut. Yang cantik semua, mudah-mudahan nanti masuk surga insyaallah. Yang belum bisa hadir, yang di rumahnya, yang belum diberi kesempatan, semoga lain waktu Allah berikan kesempatan bergabung dengan ibu-ibu solehah di sini. Sholawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua walaupun tidak pernah bertemu ya, tapi kita insya Allah rindu ya Bu. Rindu ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu termasuk ikhwani yang kata Rasul sebutkan ya. Dan Rasulullah pun merindukan ikhwani kata Rasul. Sahabat berkata, "Ya Rasul, bukanlah kami adalah ikhwanmu?" Bukan kata Rasul. Kalau kalian adalah ashabi, ikhwani adalah umatku yang beriman kepadaku
tapi dia belum pernah berjumpa denganku. Mudah-mudahan itu adalah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan bahwa insya Allah materi pada hari ini saya juga belum bisa melaksanakan sebenarnya, tapi semoga menjadi pengingat dan bisa melaksanakannya, yaitu materinya keutamaan akhlak yang mulia. Jadi orang akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa ketika akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Akhlak yang baik itu kayak gimana? Nah, Bu, ibu-ibu salehah, akhlak baik itu kayak gimana? Ya baik kayak gitu. Jadi kan kita itu beribadah harus baik, ya kan? Bergaul juga harus baik. Kalau akhlak itu lebih ke cara bergaul kita dengan yang lain, dengan manusia. Kalau adab kan lebih ke diri sendiri ya, cara kita nih. Nah, akhlak penilaian orang pada kita, akhlaknya baik. Nah, akhlak baik itu kayak gimana? Ya baik. Mana sih? Nah, baik pokoknya baik. Nah, gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ibnu Rajab menyampaikan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyampaikan katanya kalau dari sebagian salaf tentang tafsir husnul khuluq, akhlak yang baik itu, kalau Imam Hasan berkata bahwa husnul khuluqi al-karam wal badlati wal ihtimam. Apa itu? Al-karam, akhlak yang baik itu yang pertama al-karam. Al-karam itu dermawan. Di sini alhamdulillah dermawan semua ya. Alhamdulillah. Dermawan, tahu dermawan? Gimana tuh? Nah, dermawan bukan senyum, dermawan mah. Punyanya senyum dermawan. Dermawan itu ya memberikan bantuan, memberikan hartanya pada orang lain. Suatu ketika ada yang namanya ma'nun. Itu dia dikenal oleh tetangganya, oleh kaumnya, kan dia kepala suku lah, atau jangan kepala suku, anggap dia karena memang pernah jadi pemerintah juga. Dia itu dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang dermawan. Nah, tatkala itu Ma'an itu lagi kabur, dan dia tertangkap oleh salah seorang tentara, mungkin polisi atau tentara, nggak tahu lah ya, jenderal atau apa. Yang jelas ketangkep. Nah, Ma'an kan orang kaya. Ya, saya sambil ngomong gini, ini dia kasih keluarin berlian, tahu berlian Bu? Yang gitulah pokoknya.
Yang begitulah ya. Intan. Nah, satu googling apa? Pokoknya itu kan harganya mahal banget ya. Itu batu mulia lah gitu. Batu mulia yang tapi buat ibu-ibu lah. Intan yang lumayan gede, besar. Harganya kan jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran. Dia sambil kasih ini ke tentara itu, udahlah tinggalin saya di sini. Ini intan ini lebih besar daripada upah kamu ini. Bahkan hadiah yang dijanjikan penangkapan saya aja nggak ada apa-apanya daripada intan ini. Wah, kata si tentaranya gini, enggak, tar dulu. Saya pengen kamu jawab. Kata dia, apa? Kamu ini kan dikenal. Orang-orang tuh mengenal kamu itu dermawan banget, orangnya baik banget. Mungkin kalau kita dulu, saya ada juga ibu-ibu lah. Kalau lagi di pesantren dulu lagi belajar balaghah, termasuk juga belajar ya ilmu ma'ani, itu sudah suka ada istilah kasirur romad. Kalau kasirur romad itu diistilahkan bagi orang yang dermawan. Romad itu kan ini debu, abu, tahu abu? Bukan abu riza, bukan. Abu habis itu kalau masak ya ada abunya. Jadi ada istilah orang ini banyak abunya di dapur. Jadi karena dia sering masak, sering ngasih tamu, sering ngasih orang, jadi dia sering masak. Nah itu di istilah dermawan. Nah ini orang ditanya, nah kok bisa kamu dapat gelar dermawan? Apakah kamu ini pernah membagikan seluruh harta? Dibagiin? Kata dia enggak pernah. Atau mungkin setengahnya deh? Enggak pernah. Ya udah, kalau enggak setengahnya, mungkin sepertiganya harta dibagiin deh pada fakir miskin. Enggak pernah juga. Nah terus sampai dibilang 1/10-nya pernah enggak? Nah iya, kalau 1/10-nya. Nah jadi ibu kalau pengen dibilang dermawan itu cukup 1/10 harta itu. Tapi sebenarnya kalau saya ini sering banget 100% harta. Lah orang punya duit 100.000, 10.000 ya kan? Dikasih 10.000, udah 100% kan? Ya kalau kata Gus Baha, orang miskin itu yang lebih sering menginfakkan hartanya 100%. Bahkan bisa 50%, 100% itu sering. Makanya dari sekarang ibu-ibu sekalian yang cantik solehah, belajar menginfakkan harta kita. Karena nanti kalau harta kita udah miliaran, triliunan, kayaknya untuk 10% juga berat. 10% kayaknya ya, 2% setengah aja udah dihitung. Itu kalau bukan kewajiban kayaknya nggak dikeluarin. Nah, kalau sekarang kan anak harta ibu kan banyak ya, ya suruh infak. Ya kan apalagi kalau ke masjid itu 100% infak. Orang dari rumah bawa 5.000, 10.000, udah taruh langsung semua. Nah gitu. Jadi karom tadi ya, dermawan ya. Nah itu diantaranya kata Imam Hasan bahwa akhlak mulia itu dermawan. Nah kita suka dermawan nggak? Kayaknya suka, insya Allah ya.
Yang kedua wal badalah. Kalau saya mengartikan badalah di sini itu ya membantu orang tuh benar-benar apa namanya? Berkorban lah. Berkorban. Bukan korban perasaan ini. Korban harta juga. Jadi benar-benar tulus, ikhlas, semuanya dikeluarin, itu badalah. Yang ketiga al-ihtimal, siap menanggung. Menanggung apa? Iya, berarti dia sabaran orangnya, gak gampang emosian, gak gampang marah. Itu ihtimal. Nah, kayaknya ibu-ibu di sini juga insya Allah ya. Ya, orang lagi di sini masa marah-marah. Kalau imam lain, kalau Ibnu Mubarak mengartikan akhlak yang mulia itu, kata beliau, bastul wajhi. Bastul wajhi, mukanya itu apa, cerah ya, enak. Itu dia dilihat. Kalau kata bahasa Sundanya itu suranye. Apa tuh suranye? Coba cari dalam bahasa Arab. Murah senyum, ibu. Murah senyum, itu lain seserian, bukan bu. Jadi orang tuh lihat muka tuh enak gitu. Ini kagak cemberut mulu. Aduh, orang lihat tetangganya begini, beda alisnya naik ke atas dikit, misalnya kan gitu. Kalau yang bastul wajhi itu senyumnya itu bukan garis miring, bukan. Jadi 2 cm kiri kanan. Ayo senyumnya. Ya bu gimana? Ya udah latihan belum senyumnya? Jadi rata 2 cm kiri kanan bu senyum. Lihat lihat kan kalau yang itu kalau ya beda kalau yang lagi stroke ya. Jangan sampai kayak orang stroke semua di sini. Jadi senyumnya itu bisanya garis miring semua. Gimana tuh? Saya udah lupa. Ya kalau itu kan begitu, senyum sebelah ya. Atau matanya itu meletet sebelah gitu. Ya kalau ini murah senyum, memandang orang tuh ikhlas, kelihatan mukanya bercahaya pakai lampu. Ya, gitu itu bastul wajhi. Jadi enak kan dilihat orang. Makanya kenapa Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, itu memberi semangat. Orang ngasih senyum ke saudara kita itu sedekah. Kenapa? Karena memberi semangat. Dilihat senyum gitu. Kalau dilihat kan nggak enak. Tapi bukan ngetawain. Wa badlul ma'ruf, dia selalu mempersembahkan yang baik. Itu badlul ma'ruf. Mempersembahkan yang terbaik. Ini kan ke temannya itu beri yang terbaik, ke tetangganya beri yang terbaik. Yang terbaik. Bukan yang terbaik kan menurut saya baik, bukan menurut saya. Baik itu kan harus ada penilaian orang. Wa kaful adza, menahan hal-hal yang menyakitkan, tidak menyakiti, baik secara lisan ataupun kelakuan. Ya lisan ada jalannya kadang. Wah bukan di sini ya, kalau sebelah sono ya. Itu ada aja komenannya itu. Itu lihat, misalnya lihat tetangganya lagi nyapu, tumben nyapu pagi-pagi. Itu misalnya. Kalau tetangganya nyapu malam-malam, woi malam-malam nyapu,
Ya kalau jam 12 malam ya harus diingetin sih. Ya gitu ya. Jadi kalau kata Ibnu Mubarak, akhlak yang baik itu tadi apa, Bu? Murah senyum, selalu mempersembahkan yang terbaik, menjaga diri, tidak menyakiti yang lain. Itu kata Ibnu Mubarak. Kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa akhlak yang baik itu adalah Allah taghdab, tidak marah, wala tahqad, dan tidak ngiri. Tidak apa? Tidak ngiri. Suka ada yang gitu enggak? Di sini enggak ya. Enggak cepat marah, enggak juga ngiri. Dan di perkata lain Imam Ahmad menyampaikan bahwa menanggung, menjaga diri, siap menerima keburukan orang lain. Kan ada aja ya, kadang-kadang mohon maaf ya, kalau saya Bu ya, itu ternyata saya yang suudzon, jadi berprasangka buruk pada orang lain itu, mau tetangga, mau siapa, teman. Lah ngapain berprasangka buruk, padahal teman kita nggak ngapa-ngapa, padahal teman kita itu orangnya baik, apalagi ibu-ibu di sini. Nah kadang-kadang kita itu kegedean prasangka buruknya sehingga mengira orang lain itu ngapa-ngapa, ya kan? Jadi sebenarnya kita tuh takut apa-apa doang. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ngapa-ngapa kan? Nah itu ya, akhlak yang baik. Makanya jangan apa-apa. Nah ibu-ibu, itu adalah apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu satu, sidqul lisan. Lisannya apa? Bener, ngomongnya bener, bener, walaupun tidak 100% fakta, tapi bener. Tahu bener, Bu? Ya jujur juga, tapi pada tempatnya tentu ngomong bener itu ya. Nah, jujur pada tempatnya. Emang ada orang yang jujur gak pada tempatnya? Ada. Harus dikasih contoh, Bu. Hah? Kan gini. Saya ngasih contoh apaan ya? Kasihan tuh. Kan kalau kita sering begini, Bu, datang temennya curhat, nanti jangan bilangin ke si itu ya, ini mah rahasia kita berdua. Nah itu. Si C datang, tadi ada si A ya ke rumah kamu. Iya. Ngomongin ini ya? Iya. Padahal kan tadi dibilangin jangan. Jujur, benar. Jujur, tapi bukan pada tempatnya. Kan situ udah janji. Iya. Nah, gitu. Terus satu, sidqul lisan. Nah, hatinya, lisannya benar. Dua, tibul kalam. Perkataannya itu baik. Lah emang ada perkataannya? Iya, tidak. Kata-katanya itu benar-benar yang bagus yang keluar itu. Tidak nama-nama hewan, kan begitu. Tidak nama-nama yang bikin celaka segala macam. Kalaupun dia yang mudah itu
Bukan lelaki namanya. Kalau suka di ini langsung ngomong hal-hal yang gitu. Lata. Dia berusaha ngomong yang baik. Dan bisa dilatih sebenarnya. Insya Allah. Istighfar gitu kan, subhanallah. Jangan ngomong yang gitu-gitu. Tulatah tuh kan banyak kebanyakan malah dicandain karena ngomongnya begitu jorok. Misalnya begitu ya. Itu tibul kalam. Jadi omongannya itu baik, bagus. Kenapa? Karena ya kata Allah Subhanahu wa taala wa qulu linnasi husna. Dan kalian berkatalah pada manusia dengan baik, hal yang baik. Makanya ibu-ibu kalau punya masalah atau apapun sebaiknya nggak usah diceritain ke tetangga, apalagi kalau tetangganya bapak-bapak gitu. Ya misalnya maksudnya al-bu'du anil fahsyi fil qaul, menjauhkan kata-kata yang jorok. Ya, sebagaimana kalau mau haji dan umroh kan dilarang kata-kata yang jorok. Lu udah nggak usah dikasih contoh ya, tahu gitu-gituan ya. Ihtiramul kabir sinnan, menghormati yang lebih tua, lebih tinggi, sinnan au maqaman, usianya atau kedudukannya. Jadi kalau kita meyakini ini, saya kira kalau kita husnudzon akan selalu menghormati orang lain. Kenapa? Ada alasan kita untuk menghormati. Oh, dia ternyata lebih tua dari saya usianya. Oh, ternyata dia ilmunya lebih banyak dari saya. Jadi ada alasan kita untuk menghormati orang lain. Tuh. Jadi kita tuh untuk selalu nunduk karena perintah ya, nunduk menghormati orang lain karena kita husnudzon pada orang lain. Oh, dia itu lebih pintar dari saya, dia itu lebih baik dari saya. Iya, dia usianya di bawah saya, tapi lebih baik dari saya. Gitu. Jadi selalu menghormati. Wah, udah mau maghrib ini. Mau. Kan kata Rasul, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari umatku orang yang tidak menyayangi yang kecil di bawahnya. Kecil itu bisa jadi kecil usianya atau kedudukannya atau mungkin dari sisi jabatannya. Walam yuwaqqir kabirana, tidak menghormati yang besar usianya, besar jabatannya. Gak usah lihat besar perutnya, sah lebih tinggi ya. Ibu-ibu lihat langsung, jangan bu. Nah, selanjutnya akhlak mulia itu adalah apa? Imatatil adza anit thariq, membuang kotoran, hal-hal yang membahayakan dari jalan. Jadi ibu-ibu kalau nyapu jalan itu termasuk tandanya akhlak yang mulia. Dari jalan, dari tempat orang. Jadi pengen orang tuh jalan enak, kita kirimlah 2 truk coran itu, 2 molen. Misalnya itu jalannya berlubang banget. Kalau kita banyak duit, kirim aja 2 molen. Molen beneran tapi ya, bukan molen 1000-an. Dikirimlah biar ini jalannya enak. Itu juga termasuk imatatil adza anit thariq.
lihat godnya kok mampet, kita benerin. Itu juga termasuk imatatil adanya tarik. Jangan dikira itu bukan ibadah, Bu. Itu juga ibadah, dan di sini disampaikan termasuk salah satu tandanya akhlak yang baik. Baik, jangan kelamaan lah ya. Nah, selanjutnya adalah emang kalau akhlak mulia gimana? Nah, ini akhlak mulia itu, akhlak yang baik itu salah satu asbab atau penyebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imu bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Satu, saya kata Rasulullah temannya, saya kata Rasulullah menjamin seseorang untuk dapat surga, jatah surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir. Diskusi boleh, debat nih yang nggak boleh. Walau kana muhiqqan, kata Rasul, walaupun dia sebenarnya benar. Ya kan gitu. Kalau debat kusir itu karena nyarinya pengen saya yang menang, yang didengar. Ya, kayak kita kalau rapat nih, misalkan ibu-ibu rapat nih, ini mah pendapat Bu ya, suka gitu tuh. Ini saya pendapat saya ya. Pas gak dipakai, kenapa nggak dipakai? Kan tadi bilang pendapat ya. Rapat namanya juga, nah begitu. Kadang-kadang begitu. Kalau rapat bilang ini pendapat saya ya Bu, tapi harus ini ya yang dikerjakan, itu namanya instruksi, nggak usah rapat. Nah, kata Rasulullah, jadi kalau orang apa namanya? Kata Rasulullah, saya jamin nih, siapin surga untuk orang yang menimbalkan debat kusir, walaupun dia itu sebenarnya benar dan tahu yang benar. Yang kedua kata Rasulullah, ini di dalam hadis ya, masih dalam hadis. Wa baitun fi wasdil jannah, menjamin rumah di surga liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan bohong. Wa in kana mazihan, walaupun candaan. Jadi jangan pernah walaupun lagi bercanda gitu. Nah, ini mau gak punya rumah di surga? Diantaranya jangan bohong walaupun bercanda. Nah, yang ketiganya apa kata Rasul? Wa baitun fi a'lal jannah, rumah di surga paling tinggi. Untuk siapa? Liman hasuna khuluqu, bagi orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Rasulullah ngejamin dikasih villa. Jadi kan rumah itu kan ada yang biasa ya Bu, ada rumah, ntar ada villanya, ada yang villanya juga kan kelas-kelas ya. Ya villa yang biasa, yang murah-murahan, yang buat rame-rame, ya view-nya juga gak terlalu enak. Ada kelas 2-nya, ada yang paling tingginya view-nya lebih enak. Nah, ini kata Rasul yang akhlaknya mulia itu dijaminnya rumah fi a'lal jannah. Jadi di view-nya yang paling baik, yang paling tinggi, Rasul menjamin rumah bagi yang memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia itu akan dicintai Allah.
akan dicintai Allah. Di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan wala tulqu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum la tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini yang jadi titik beratnya adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka kalian berbuat baiklah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik termasuk akhlak. Yang ketiga, orang yang akhlaknya baik, akhlak mulia, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man ahabbakum ilayya, orang yang paling saya cintai, kata Rasul, wa aqrabukum minni, dan yang paling dekat kepadaku, majlisan, nanti tempat duduknya, tempat tinggalnya, yaumal qiyamah, di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yaitu yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Jadi selain nanti yang akan dipanggil oleh Rasul itu orang yang paling banyak baca selawat kepada Rasul, yang paling dekat majelisnya adalah juga orang yang paling baik akhlaknya. Itu udah yang keberapa? Yang ketiga ya. Tenang Bu, sedikit. Ini cuma 6 saya sebutin. Yang keempat, akhlak mulia itu adalah yang paling memberatkan timbangan. Jadi nanti kan kita akan ditimbang amalan kita, betul Bu? Kita udah berapa banyak Bu kira-kira? Kalau dibanding dengan keburukan kita. Kalau saya sih nggak optimis kalau ditimbangnya. Lebih beratan ininya, beratan keburukannya daripada yang baiknya. Nah, tapi akhlak mulia itu nanti akan lebih berat. Bahkan di hadis lain itu disampaikan, orang ahli tahajud, ahli puasa, bukan puasa Ramadan ya, berarti ahli puasa itu. Malamnya tahajud, siangnya puasa, itu timbangan amalnya akan kalah bobotnya, akan kalah beratnya dengan orang yang akhlaknya mulia. Karena di hadis lain menyampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah kan yang bertanya tentang, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, ada yang bangkrut itu ya yang perusahaannya hancur, duitnya habis, dijual bajunya, kentutnya aja udah nggak laku, gitu ya. Itu yang bangkrut. Kalau di kita, kata. Kalau di hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu amalnya banyak, tapi datang ke Allah itu nanti hari kiamat itu amalnya tuh banyak banget, tapi ujung-ujungnya yang dibawa dosa orang lain. Kenapa? Ya diantaranya karena akhlaknya nggak baik, nyakitin orang mulu. Rasulullah menyampaikan, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluqi. Tidak ada satupun yang lebih berat pada timbangan amal nanti daripada akhlak yang baik. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, akhlak mulia itu menambah derajat kita. Derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia.
Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, innal mu'min, seorang mukmin yudriku, bisa ngejar bihusnil khuluqi, dengan akhlak yang baik itu adalah darajat qaimul lail. Derajatnya orang yang selalu tahajud, qiyamul lail, wasaimun nahar, dan orang yang puasa di siang hari. Akhlaknya. Yang keenam, akhlak mulia itu diantara tanda imannya sempurna. Makanya Rasulullah SAW itu akhlaknya yang paling baik, karena imannya yang paling sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, akmalul mu'minina imanan, orang mukminin, orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah, kata Rasul, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Nah, ini adalah 6 keunggulan, keutamaan akhlak yang mulia. Saya ulangi ya. 1 apa tadi? Ini adalah penyebab masuk surga. Yang kedua, mendapatkan cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahkan nanti di akhirat itu akan dekat, duduk paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, akhlak mulia itu adalah amalan yang paling berat, nanti timbangan amalnya. Yang kelima, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi manusia juga. Yang keenam, akhlak, orang yang berakhlak mulia itu tandanya imannya sempurna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya diantaranya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa juga, mengajarkan doa pada kita tentang minta akhlak yang baik. Di antaranya kita kalau bercermin, alhamdulillah udah hafal doanya. Gimana Bu? Doa bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Apa tuh artinya? Ya Allah, sebagaimana Engkau cantikan aku, gantengin aku. Kan kalau di kaca, ya gitu ya. Ibu-ibu suka senyum-senyum sendiri ya. Di kaca, gaya-gaya sendiri tuh, karena merasa aku tuh cantik, gitu ya, sempurna, ganteng misalnya. Fahasin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Nah, itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga doa yang lain, yaitu Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Coba bareng baca. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari perpecahan, dari perbuatan munafik, dan dari akhlak yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Nisai. Mudah-mudahan kita semua
termasuk orang-orang yang berakhlak mulia, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bersanding dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan surga yang tertinggi. Itu yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.